Saya itu sehari cuma bisa bawa uang 50.000 buat makan, beli token. Kadang-kadang ada iuran kampung, itu pun nggak cukup, Mbak Ovi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadhah, gimana nih Riyadhah hari ini? Apa masih lancar atau sudah mulai males-malesan? Ayo, siapa ini? Aku yakin ya teman-teman di sini tuh semangatnya makin keren lah Riyadhahnya. Karena ya bisa dilihat banyak banget testimoni yang masuk terus bilang, "Kak, Riyadhahku alhamdulillah berjalan dengan lancar. Satu persatu doanya terkabul," kayak gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum dikabul, tenang, sabar, insya Allah ya sebentar lagi giliran kalian. Kali ini aku mau share testimoni dari Bu Eli, Surabaya. Beliau beberapa minggu yang lalu sempat kirim WA voice note menceritakan gimana keajaiban Allah datang di saat beliau ini benar-benar butuh. Dan beliau mengamalkan Yasin Waqiah sama sholawat ya teman-teman. Siapa tahu ini jadi bahan motivasi nih buat teman-teman makin semangat. Ternyata di saat kita benar-benar butuh sama Allah, kita nggak tahu siapa lagi yang bisa bantu, udah kepepet banget dan harus kayak gitu, disitulah keajaiban Allah yang akan datang. Langsung aja kita simak voice note dari Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ovi. Perkenalkan, nama saya Ibu Eli dari Surabaya. Di sini saya mau berbagi cerita atau testimoni tentang keajaiban sholawat, surat Al-Waqiah dan Yasin yang saya dawamkan selama ini. Sedikit cerita ya Mbak Ovi. Saya adalah seorang guru TK yang sudah hampir 10 tahun mengajar TK. Tetapi pada tahun 2019 Allah kasih saya rezeki, saya bisa kredit rumah. Dan Allah kasih saya rumah itu tidak di wilayah Surabaya tetapi di wilayah Mojokerto. Nah, karena saya di Surabaya ngontrak, waktu itu saya terus berpikir untuk pindah ke Mojokerto gitu, agar keluarga saya bisa berkumpul di situ. Yang di Surabaya saya kan ngontrak, nah saya pindah ke Mojokerto. Akhirnya saya resign. Waktu saya resign tuh Mbak Ovi, saya itu guru TK yang belum bersertifikasi. Saya hanya mengandalkan gaji dari yayasan dan saya ada usaha bimbingan les buat anak-anak SD. Waktu saya pindah ke Mojokerto, semua saya lepaskan dan saya beralih profesi menjadi pedagang. Saya buka usaha warung makanan. Awalnya rame Mbak Ovi, lama-kelamaan warung saya sepi karena PPKM. Nah, di situ pada saat sepi itulah iman saya goyah. Saya kayak males sholat, males apa, saya nggak percaya gitu sama Allah. Kenapa saya udah sholat, saya udah gini, kok saya dikasih rezekinya kayak begini gitu kan. Mana suami saya itu nggak kerja, kami hanya mengharapkan dagangan, uang dari dagangan. Anak saya itu masih sekolah SMA, yang satunya masih STM kelas 3, butuh biaya. Disitulah Mbak Ovi stres saya. Pada saat stres itu saya buka YouTube dan saya menemukan keajaiban sholawat dan Waqiah, baca Al-Waqiah dan Yasin. Antara iya dan tidak, saya mencoba mendawamkan
sambil jualan, saya bersolawat. Kalau sepi saya ngaji. Saya lakukan setiap hari. Tahajud saya lakukan. Sebelum berangkat jualan saya duha. Tapi demi Allah Mbak Ovi, saya itu sehari cuman bisa bawa uang 50.000 buat makan, beli token. Kadang-kadang ada iuran kampung, itu pun gak cukup Mbak Ovi. Di situ saya tanya-tanya, sebenarnya Allah itu dengar nggak ya saya berdoa? Sebenarnya saya menangis setiap malam itu dilihat nggak ya sama Allah? Akhirnya saya coba terus lakukan, walaupun sebenarnya hati kecil saya sebagai manusia ya, manusiawi, saya menginginkan hasil dari apa yang saya dawamkan selama ini. Hingga pada suatu hari saya sholat hajat. Dalam doa saya ya Allah, jika jualan ini adalah jalan rezeki yang Kau berikan, tunjukkanlah hasilnya ya Allah. Karena banyak kewajiban yang harus saya penuhi. Jika bukan di sini jalan rezeki saya, tolong tunjukkan ya Allah. Lepas saya sholat hajat itu, beberapa hari kemudian ada teman kuliah saya nelpon saya, ngajak saya ngajar lagi di Surabaya. Mungkin itu adalah jawaban dan jalan yang Allah kasih. Akhirnya saya kembali ke Surabaya dan kos Mbak Ovi di situ dengan bekal gaji dari guru TK. Saya ngajar TK Mbak Ovi, saya sarjana PAUD, gaji saya 350.000. Saya bismillah, saya kembali lagi ngajar TK. Uang dari TK itu saya buat kos. Dan untuk sehari-harinya saya coba lagi buka usaha bimbel. Sampai hari ini bimbel saya masih beberapa orang, belum banyak, cukup buat makan. Pada saat seperti itu kembali saya diuji dengan anak saya sekolah. Tunggakan yang mulai dia dari kelas 1 SMA belum saya bayar, sampai anak saya kan kelas 2 SMA. Itu pada saat mau rapotan ditagih. Ya Allah Mbak Ovi, rasanya saya kayak putus asa. Mana suami saya waktu itu belum juga dapat kerjaan kan. Jadi suami saya tetap di Mojokerto cari kerjaan, saya hijrah sama anak-anak saya ke Surabaya kembali. Di situ saya bilang sama anak saya, nak, gak mungkin Allah gak akan kasih rezeki untuk kamu nuntut ilmu, gak mungkin. Apalagi saya seorang guru, masa saya harus hentikan anak saya sekolah? Saya menangis, saya bersolawat setiap hari. Saya ingin Allah tunjukkan keajaiban ke saya Mbak Ovi. Sampai hingga suatu sore anak saya habis nangis minta dibayar semua tunggakannya karena mau rapotan. Saya sudah buntu habis sholat di depan pintu. Saya bersolawat memohon pada Allah. Saya lalu buka HP. Di situ saya lihat ada berita di HP itu, di Google itu. Salah satu pemimpin daerah, wakil wali kota itu berkoar-koar di situ. Gak, masa anak sekolah gak pakai seragam, gak bisa ngambil seragam, pokoknya tentang seragam itulah. Saya ingat dulu waktu saya masih ngajar, saya pernah, beliau itu reses itu
kampanye itu waktu beliau mau mencalonkan diri, saya ada bagian di situ untuk menghimpun guru-guru, mengajak guru-guru untuk mendukung beliau. Di situ saya beranikan diri Mbak Ovi, karena beliau sekarang udah jadi wakil wali kota Surabaya. Saya kirimin surat, saya keluh kesahkan semua tentang anak saya kepada beliau sebagai pemimpin daerah. Dan tanpa diduga responnya cepat. Hari Jumat saya kirim surat ke beliau, hari Senin saya dapat balasan, dan Allahu Akbarnya Mbak Ovi, beliau membantu menutup semuanya. Saya sampai sujud syukur, alhamdulillah, menangis saya. Mulai kekurangan uang pendaftaran, uang SPP, uang seragam. Dan itu satu hari H-1 sebelum anak saya diwajibkan masuk ke sekolah pakai seragam Mbak Ovi. Allahu Akbar Mbak Ovi. Di situ saya percaya bahwa Allah itu memang mendengar, Allah melihat, dan melalui sholawat, bacaan Al-Waqi'ah, Yasin, insya Allah semua masalah kita dimudahkan. Sekarang saya mohon doanya juga buat Mbak Ovi dan teman-teman semuanya. Saya sebagai pendidik yang kurang lebih 10 tahun, hanya gara-gara saya kemarin itu memilih resign dan tidak melanjutkan mengajar, NUPTK saya itu dinonaktifkan. Sementara sebagai guru TK, kebahagiaan impiannya adalah sertifikasi, mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Ada sedikit hopeless pada diri saya, tetapi saya coba bunuh pikiran jelek saya itu. Saya hilangkan pikiran jelek saya itu. Saya yakinkan lagi kepada Allah bahwa apa yang seharusnya saya terima, hak yang harus saya terima, pasti akan Allah kasih. Dengan cara saya rajin bersolawat, baca Al-Quran, Al-Waqi'ah, Yasin, saya dawamkan. Saya mohon teman-teman dengan ikhlas bantu saya agar apa yang saya impikan, saya inginkan bisa terwujud. Karena saya ingin di masa tua saya ini, saya tidak lagi seperti dulu memforsir diri saya kerja mati-matian hanya untuk uang, sementara waktu ibadah saya kurang. Saya ingin hak saya itu keluar dan saya bisa sedikit santai, maksudnya tidak terlalu memeras tenaga. Saya ingin waktu saya lebih banyak di ibadah. Semoga teman-teman yang lain diberikan kesehatan, Mbak Ovi dilancarkan rezekinya, sehat panjang umur. Semoga Allah selalu memberkahi kita, memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia testimoni dari Bu Eli. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman ya. Di saat beliau ini benar-benar kepepet, udah nggak ada lagi yang mungkin bisa nolong beliau. Beliau berserah ya sama Allah dengan amalan-amalannya, bertawasul dengan amalan-amalannya, Yasin, Waqi'ah, sholawat, pasrah dan yakin sama Allah, dan di saat itu juga Allah kasih jalan. Sebenarnya dalam riyadoh itu kan yang dimintain atau difokuskan itu kan ridhonya Allah ya. Karena gini, kalau seandainya Allah sudah ridho, itu jalan rezeki dibuka semuanya kayak gitu. Yang awalnya mungkin kita nggak sampai kepikiran ke hal itu, Allah kasih jalannya. Allah buka satu-satu pintunya, pintu rezekinya, Allah kasih itu jalannya, Allah kasih itu idenya kayak gitu.
Jadi ayo buat teman-teman semuanya kita saling semangatin untuk riyadoh ya. Yakin aja deh kalau Allah tuh sebenarnya sayang sama kita. Allah tuh cinta kayak gitu loh. Makanya kita itu selalu dikasih ujian yang kadang tuh nggak ngenakin, tapi ya itu memang bentuk rasa sayangnya Allah biar kita tuh selalu inget sama Allah. Nah itu aja video kali ini, kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.